Dan kita masih punya waktu 40 menit sampai jam 4, saya akan manfaatkan untuk bisa tanya jawab. Ya. Caranya gimana tuh tanya jawab dan diskusinya? Teman-teman ada dua cara. Cara pertama adalah raise hand. Ya, nanti Mbak Tiwi yang akan ngelihat siapa yang raise hand. Nanti pada waktu yang pas Mbak Tiwi akan bilang, Mas Indra, Bapak ini mau bertanya, gitu ya. Nanti tanyakan secara langsung. Atau cara yang kedua sebenarnya lebih efektif adalah teman-teman tulis aja di chat box. Nanti saya akan bacakan. Ya, oke. Saya akan bacakan yang ada di chat box dulu. Yang pertama ini dari Mas Fitra Kurniawan ya, disebutkan bahwa banyak pemain asing, ini untuk Bro Said Bro, disebutkan bahwa banyak pemain asing yang tertarik di bisnis logistik di Indonesia. Sementara kondisi geografis dan infrastruktur support yang berbeda. Yang mungkin berbeda ini bahasa positif dari sebenarnya kan kita infrastrukturnya tuh jelek gitu. Belum lagi birokrasinya gitu. Nah, jadi apa sih, ini benar juga nih pertanyaannya. Jadi apa sih yang ngebuat mereka tuh kok masih melirik kita gitu dengan kondisi yang kayak gitu? Boleh nggak di share apa pandangannya? Oke. Ngopi dulu ya, udah sore ya. Staguk dulu. Ya, jadi terus terang, jadi yang ada beberapa pemain logistik asing yang main ke Indonesia, itu mereka sebenarnya dalam tanda kutip tidak tertarik, belum tertarik untuk eksekusi untuk di Indonesia saja, tapi juga untuk ke pasar ekspor, gitu. Jadi mereka hanya ada beberapa brand besar yang nggak bisa saya sebut. Mereka hanya bermain di Pulau Jawa. Ada juga startup dari Singapura yang mereka hanya main only pengiriman dari Indonesia ke seluruh negara di dunia. Begitu. Jadi mereka tertarik di situ karena apa? Tidak hanya demand, tidak hanya supply, demand untuk Indonesia dari luar tuh sangat besar. Itu yang kita orang Indonesia belum bisa melihat. Itu. Dan let's say seperti guys, untuk local player JNE, Tiki, Si Cepat dan lain-lain itu mereka sudah pemain besar dan tidak tergoyahkan. Kalaupun ada pemain besar dari luar, mereka nggak akan kuat bersaing, mereka hanya akan bakar duit aja. Jadi mereka try the new tactics. Dan pemain lama ini tidak mungkin mereka tumpangi dalam tanda kutip. Kalau kita di digital, itu terbiasa dengan partnership atau affiliation kind of business. Tapi pemain-pemain logistik yang lama ini tidak bisa. Maka itu mereka innovate. Logistik asing masuk ke Indonesia, itu mereka berinovasi dan pivot dari let's say kayak ya DHL lah, dan juga ada Janio dari Singapura. Dan mereka ini main bukan untuk kirim barang di Indonesia aja, tapi untuk kirim barang dari Indonesia keluar. Itu. Mereka sekarang concernnya ke situ. Dan itu saya bilang cukup besar, jumlahnya yang sudah terjadi. Karena industri B2B untuk istilahnya cross border ya. Industri cross border di Indonesia dan itu terus berkembang, terus naik, dan juga yang dijual di industri cross border di Indonesia itu yang kita tahu hanya produk UKM, let's say dari Jogja atau dari Bandung. Tidak. Tapi juga ada manufaktur. Ada beberapa manufaktur kuat di Indonesia. Let's say dari yang di daerah Karawang itu ada satu pabrik baja yang cukup besar, dan itu Indonesia adalah untuk salah satu pusatnya dalam tanda kutip di Southeast Asia. Itu salah satu yang besar. Yang satu lagi yang besar, yang cukup skala menengah, itu clothing, pakaian, itu dikirim ke beberapa negara Afrika dan juga Asia Tengah.
Dan itu mereka cukup berhasil. Dan itu bukan hanya dari Bandung aja, tapi ada industri juga. Tapi ini bukan skala UKM ya, agak menengah ke besar. Jadi di daerah Tegal, Brebes itu mereka kirim pakaian itu ke negara lain di luar. Nah, itulah yang dilihat oleh dan diincar oleh para pemain asing. Itu sih. Oke. Jadi kaitannya outbound tuh ya sebenarnya ya. Ya, sebenarnya outbound. Oke. Jadi dia justru nggak competing sama pemain-pemain yang udah besar yang ada di Indonesia ya. Tidak, mereka Oke. pivot di. Oh, pivot berarti artinya mereka sebenarnya udah sempet nih pengen bertarung nih lawan JNE gitu ya. Nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat. Oh, oke. Beberapa tahun lalu sudah ada beberapa yang terbukti dan nggak kuat. Itu aja. Dan terus mereka pivot. Yang bikin mereka nggak kuat itu apa, bro? Indonesia, jadi mereka itu nggak kuatnya untuk membayar orang, dan juga untuk di setiap pulau di Indonesia. Di situ. Jadi kalau misalkan JNE itu infrastrukturnya udah sangat kuat, Tiki dan sangat kuat. Bahkan si Cepat dan lain-lain itu sudah cukup kuat. Tapi begitu ada pemain baru internasional yang sudah terbiasa dengan ekosistem di luar, kaget ngeliat kondisi geografis di sini. Kepulauannya benar-benar terpecah-pecah. Oke, bau tau rasa dia ya, emang gampang main di tempat kita gitu. Oke, ini banyak pertanyaannya, jadi saya akan kita kayaknya jawabnya pendek-pendek aja nih, bro, supaya semuanya bisa kejawab ya. Kalau ada yang resen, tadi saya lihat ada yang resen, nanti saya tunggu dari TV ya. Kapan TV nanti kasih kode ke saya, baru saya akan persilahkan. Selama TV nggak ngasih kode, saya bacain pertanyaannya. Oke, ini ada nih, faktor apa ya Pak yang menyebabkan ekonomi Indonesia terjaga tidak terpukul di era pandemik ini? Dan inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil kesempatan di era sekarang? Nah, itu kayak tadi saya bilang, ada beberapa venture capital besar Indonesia yang melakukan action. Action maksudnya acquisition atau funding. Tapi fundingnya nih di ekosistem company kayak Gojek, Traveloka dan lain-lain. Itu yang jadi efeknya itu langsung terasa ke perekonomian. Oke, terasa ke perekonomian itu kepada angka-angka ekonomi kayak angka GDP atau terasa ke masyarakat Indonesia yang benar-benar hidup di Indonesia gitu. Kan kadang-kadang kan beda ya. Iya. Beda betul. Nah itu ngefek kedua-duanya, Indra. Ngefek kedua-duanya. Karena itulah keajaiban ekosistem company, ekosistem corporation gitu. Oke. Jadi itu bukan cuma sekedar muncul keren di angka karena, berarti banyak investasi, banyak uang masuk, tapi sampai kepada para pemain di ekosistemnya itu ikut dapat manfaatnya ya. Bisnisnya bergerak berarti ya. Iya, sampai ke jaringan terbawah. Itu mereka mendapatkan trickle down effect lah ya istilahnya. Iya, betul. Oke. Siap. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Dr. Eko. Jika behavior konsumen berubah ke online semakin tinggi, apakah ini bisa diartikan bahwa dalam menciptakan produk sebaiknya dirancang 100% dengan experience online? Atau masih memungkinkan ada journey offline-nya? Justru jangan 100% online. Justru jangan 100% online. Kenapa? Karena 2 tahun lalu coba kita lihat berapa marketplace tersebar di Indonesia. Dan sekarang hanya berapa yang bertahan. Jadi bisnis online itu bukan hanya untuk orang yang coba-coba. Gitu. Jadi dalam tanda kutip bakar duitnya itu serius. Bahkan ya terus terang gue dulu pernah di salah satu e-commerce Jepang yang pertama kali bikin marketplace di Indonesia. Gue ada di tim mereka tim pertama mereka untuk setup bisnis ini. Jadi mereka sendiri mengakui nggak kuat dengan cara bakar duit di Indonesia karena behavior pengguna digital di Indonesia itu berbeda dengan di negara lain. Sekarang gini aja, CEO, business owner di Indonesia itu masih tertarik dengan diskon. Gitu. Ada sale nih, let's say di Shopee, di Lazada, atau di Tokopedia, Bukalapak. Mereka akan ke situ.
Itu yang pertama. Yang kedua, trader. Tradernya gila-gilaan. Nah, baru dibuka sale 10 menit, barang habis. Dek. Konsumen yang experience barang habis, nggak akan balik tuh, Ndra, ke online, ke website itu. Dia nggak bisa jaga stok, katanya. Jadi bisa jadi bumerang. Itu yang justru kalau misalkan mau ini bikin produk baru, itu jangan di online semua, tapi juga dipadukan. Bisa berapa persen? Ya kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman saya sih 50-50 ya. Untuk menjaga. Tapi di ekosistemnya ini yang dibangun. Menyambung. Jadi kayak kalau istilah keren di zaman sekarang omni channel. Itu yang dijaga sih. Itu sesuai dengan hasil riset yang Bro sampaikan tadi ya. Bahwa di Indonesia itu jangan main offline aja, tapi harus mainnya di omni gitu. Itu semua industri begitu ya? Ya, hampir semua industri. Hampir semua industri. Karena memang ada industri yang tidak tergantikan di beberapa region di Indonesia sih ya. Gitu. Kayak makanan. Lo cari makanan Makassar di sini susahnya minta ampun. Gue orang Aceh, cari makanan mie Aceh yang sesuai dengan lidah gue, itu susah di sini. Lo kirim, rasanya udah beda. Nah, itu. Kayak gitu. Gak ada ganjanya, Bro, soalnya. No comment. Oke. Gosip itu, Pak, gosip. Oke, ini dari mining nih, ada 2 pertanyaan langsung dua-duanya dari mining ya. Oke. Jadi untuk energi industri atau mining, impact-nya dari pandemik sangat terasa secara makro. Jadi dari tipe produk yang ditawarkan ke konsumen beda dengan tipe produk online yang sekarang lagi in. Nah, boleh dielaborasi arah untuk tetap bisa berinovasi dengan kondisi pandemik dan makroekonomi dunia yang memprihatinkan atau uncertain. Nah, kalau di mining, any mining itu memang sekarang sudah lagi drop semua ya. Jadi even oil itu juga lagi, ya apalagi oil sudah beberapa bulan lalu, dari awal tahun juga ada drop. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, how to pivot in mining itu bukan pivot, tapi change. Gitu sih. Menciptakan peluang, menciptakan bisnis baru di dalam perusahaan mining itu. Jadi bukan pivot. Pivot kalau menurut saya tidak akan sangat susah karena modal yang dikeluarkan untuk satu perusahaan mining untuk di satu mine area itu sangat besar. Kalau dia pivot itu nggak terasa sama mereka. Mereka harus change the business. Di industri yang sama atau harus beda bisnis? Beda industri? Kalau change itu berarti beda industri. Oke. Change itu beda industri. Let's say ini mining, tapi mereka pengen bangun distribusinya deh sekalian. Mereka akuisisi perusahaan distribusinya mereka. Let's say mereka punya perusahaan ada vendor distribusi. Mereka akuisisi si vendor ini, dijadikan diakuisisi dan dijadikan operasi di dalam perusahaan atas nama perusahaan si mining company ini. Itu sah-sah aja. Nah, jadi seperti itu sih yang mungkin bisa dilakukan di mining. Oke. Ini ngomongin industri yang berbeda nih, ada yang nanya nih, kalau misalnya industri offline kayak training dan workshop, itu industrinya gue juga itu soalnya. Nah, itu pertanyaannya gimana nih data dan forecast-nya? Karena to be honest, Indonesia tuh lemah banget ya kalau udah urusan data industri gitu. Ya, kecuali industri yang gede ya, otomotif tuh datanya kuat karena punya asosiasi ya. Tapi kayak training, workshop, consulting di Indonesia tuh nggak ada asosiasinya, jadi kita nggak punya data. Nah, lu punya data nggak? Nah, kalau data valid gue nggak ada. Tapi kalau menurut hasil ngobrol beberapa kali dengan beberapa teman dari industri event dan juga ticketing, itu ya memang sementara ini harus berubah ke online dengan skala yang jauh lebih kecil, dengan revenue yang jauh lebih kecil. Tapi mereka banyak main volume. Jadi banyak perusahaan, mereka tetap kejar, let's say IO-nya salah satu BUMN. Biasanya dalam 1 tahun mereka bisa handle 30-an event. Nah, dalam pandemi seperti ini, mereka harus pivot. Jadiin online semuanya,
pakai green screen, mereka harus invest di kamera. Seperti itu sih, mereka harus berani kayak gitu. Jadi dan apa ya, investasi ini tidak hanya investasi yang akan dilakukan di online itu tidak hanya bermanfaat sekarang aja, tapi akan bermanfaat in the future. Mereka akan bisa combine. Kalau misalkan industri offline udah pulih, nah mereka bisa combine. Gitu sih. Nah ini untuk para trainer atau motivator yang ada di sini nih, ini sharingnya Pak Peter Fabian ini keren ini nih ya, bisa dibaca tuh di di chatnya. Dia bilang begini nih, makanya di era krisis ini yang lebih tepat kita cari adalah how to perihal inovasi, pengetahuan dan langkah-langkah taktis yang eja. Bukan cuma motivasi hampa sekedar memompa semangat karyawan doang. Betul. Ini bukan gue yang ngomong lah, ini Pak Peter yang ngomong ya. Karena para karyawan tahu kok apakah pompaan motivasi itu mengandung pengetahuan dan langkah taktis atau cuma sekedar hiruk pikuk supaya nggak pada pesimis doang. Gitu. Saya nangkepnya maksudnya begini, karyawan itu sekarang tuh butuh solusi, butuh bahkan mungkin kalau solusi masih terlalu jauh ya, butuh arahan konkret, gue kudu gimana nih gitu. Walaupun misalnya setelah diarahin salah gitu ya, kan namanya eksperimentasi ya. Semua orang kan juga konsultan juga masih mikir kok nih yang bener yang mana ya. Kan kita nggak punya benchmarknya kan. Pandemi ini 100 tahun sekali gitu, dan 100 tahun yang lalu sekarang udah beda landscape industrinya. Jadi kita pun juga masih belajar in the process gitu. Tapi lebih baik mereka diajak untuk melakukan sesuatu yang real, yang konkret, walaupun itu belum tentu berhasil, dibandingkan cuman sekedar disemangati yang mana orang udah kadung pesimis gitu. Nah, ini menarik ya. Ini terserah lo mau respon apa enggak apa-apa sih. Gue cuma pengen bacain karena kayaknya menarik juga nih. Iya, memang ya menarik sih. Ini memang apa ya? Yang memang itu sih yang kita ini. Gue no comment sih sebenarnya kalau Peter yang ini gue. Memang itu yang terjadi di lapangan gitu loh. Kalau suhunya dong ngomong kita iya aja deh mendingan. Iya gitu loh. Karena memang itu yang memang it happen gitu loh. Gitu. Okay. Indra, boleh lanjut ke yang resen, Pak? Boleh. Sorry, aku baca lagi nih masih Pak Peter, karena masih nyambung nih ya. Oh, boleh. Supaya beres dulu, jadi nyentilnya sekalian. Siap. Shifting juga terjadi, Pak Peter mohon izin ya saya bacain ya. Shifting juga terjadi di bisnis headhunter. Zaman dulu mayoritas headhunter terkenal sebagai pribadi yang arogan dan picky. Cuma mau merekrut kandidat top grade doang yang karirnya semulus pualam. Itu pun manajer ke atas. Pas krisis gini, job seeker yang tadinya mereka pandang sebelah mata pun di-approach akhirnya. Udah berbagi pasar sama perusahaan outsourcing. Ini tentunya bagus buat mengurangi angka jobless, which is good for everybody. Nah, yang menarik adalah di sini kita syukuri juga perubahan watak dari para headhunter yang akhirnya bisa jadi humble akibat tamparan pandemi ini. Nah, saya setuju dengan kalimat yang terakhir itu. Jadi ini kayak Allah tuh lagi ngajarin kita gitu. Lu jangan sotoy gitu. Lu jangan merasa ada di atas gitu. Bahkan yang di bawah pun juga bukan berarti lo harus ada di bawah gitu. So, ini kan ada yang menyebutnya itu the great reset. Ya. Jadi segala sesuatu lagi di reset gitu. Orang yang udah merasa paling hebat jadi bodoh gitu. Orang masa bodoh ternyata nggak bodoh-bodoh amat gitu. So, thank you Pak Peter nih untuk sharingnya. So, very inspiring. Dan lumayan nabok sih. Oke, Wi, siapa yang udah resign, Wi? Bu Nurmalanita, Pak. Mbak Nita. Silakan Mbak Nita, boleh cepat aja Mbak Nita ya. Oke, terima kasih. Oh iya, oke. Buat ke Pak Said ya, tadi kan disampaikan beberapa kali bahwa ada silent giant move yang sifatnya capital power gitu. Nah, bisa nggak sih Pak disampaikan bahwa adakah kaitannya dengan sebetulnya sekarang nih di industri pasar modal sendiri justru asing dananya terus keluar dari Indonesia bahkan sampai dengan minggu ini tidak kurang dari 30 triliun. Iya. Gitu. Oke. Ya, sebenarnya silent giant move ini tidak hanya di digital industry, tidak hanya di online, tapi juga ada beberapa manufacturer yang pindah dari Vietnam dan Kamboja ke Indonesia. Nah, itu makanya saya bilang silent giant move. Kenapa? Karena mereka ini company atau corporation yang belum tercatat di Bursa Efek Indonesia dan juga oke, betul, memang betul itu info this week itu 30 triliun. Tapi yang datang ke sini yang saya dengar
Tapi nanti jadi gosip lagi. Itu Oh, lebih ini dari gosip berpendidikan nggak apa-apa, Bro. Optimistik jadinya, Pak. yang akan masuk lebih dari 300. Oh, oke. Dari all industry, termasuk ada beberapa pabrik baru yang akan dibangun di area Brebes dan Tegal. Bukan di Cikarang lagi, tapi lebih ke tengah lagi. Dan juga ada satu digital giant yang sebenarnya mereka sudah invest di Indonesia sudah beberapa tahun yang lalu, tapi in this kind of pandemic mereka akan jauh lebih besar. Nah, itu mereka sebenarnya digital company ini, worldwide digital company ini kantornya bukan di Jakarta, tapi di BSD. Mereka cukup besar. Nah, itu yang akan keep our spirit up. Itu sih. Thank you, Pak. Oke. Ada lagi yang recent? Saya kembali lagi ya kalau nggak ada nih ya. Satu aja Pak, di chat banyak pertanyaan bagus juga. Oke. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya nih dari Pak Bobby nih. Jadi beliau bertanya, kan tadi yang ditangkap adalah kalau bisnis online itu lebih menjanjikan sekarang ini di masa pandemi. Nah, kemudian dia bertanya, kalau sektor traveling, apakah mungkin ditransformasi menjadi bisnis online di kondisi pandemi? Ini mungkin sektor hospitality ya, traveling atau apa nih, travel agent atau gimana gitu mungkin ya. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya pernah nggak sih sebelum pandemic kita nonton YouTube hanya gua nggak ada kerjaan nih nonton YouTube, Pak. Jarang. Sekarang every hour kita lihat Raffi Ahmad lagi ngapain ya. Atta Halilintar sekarang lagi kemana ya? Gue baru tahu ternyata lo fans Raffi Ahmad, Bro. Fans berat, men. Kayaknya nggak pantas gitu. Apalagi Anya Geraldine. Gitu. Jadi memang di awal-awal pandemi ngaku aja, lu jarang nonton YouTube pasti. Jarang orang nonton YouTube. Sekarang every hour kita kejar. Wah, ada update nih berita tentang sini. Bahkan berita-berita yang ada di TV itu main share-nya itu main news-nya itu dapat dari social media. Itu yang pertama. Nah, mengkaitkannya bagaimana dengan industri ini? Oke, memang yang sangat terpukul adalah travel industry. Makanya itu kalau misalkan dari hospitality untuk pivot dan untuk pivoting mungkin ke food ya, yang terdekat, industri terdekatnya di food. Nah, terus kalau misalkan di industri lain di hospitality kayak housekeeping-nya atau seperti itu yang memang agak sulit terus terang. Agak sulit karena memang industri yang sangat terpukul. Iya. Terus juga kalau traveling industry itu berarti industri jalan-jalan. Itu bisa bukan mungkin ya. Gue nih hanya berteori saja. Bikin Instagram aja yang untuk jadi yang YouTuber gitu maksud lo. Dari gimana lagi, men? Tapi walaupun itu sulit tuh, itu sulit. Follower lu 10.000 lu baru dapat duit, itu pun nggak seberapa. Gitu loh, untuk jadi YouTuber. Jadi kita hanya lihat setelah mereka sukses. Sebelum mereka jadi apa-apa, nah ini yang kita malas lihat. Sebenarnya kita manusia kan wajar. Gue malas lihat orang susah. Walaupun subscriber tuh susah juga gitu. Susah. Lo baru dapat subscriber bisa dimonetize, pandeminya udah lewat, Bro. Travel udah jalan lagi. Nggak jadi YouTuber. Iya, makanya. Nah, ini ada menarik kalau tadi disarankan pindahnya ke food ya. Jadi sempat dalam satu diskusi waktu itu saya ada sesi gitu ya dengan teman-teman di UKM gitu. Dan yang nanya ini adalah yang industrinya hospitality. Jadi dia tuh punya resto kecil yang unik di satu tempat wisata yang mana itu rame gitu. Karena memang dia unik gitu, yang dijual itu makanannya unik, khas banget, nggak bisa dapat dari yang lain-lain gitu. Jadi selalu orang tuh kesana untuk makan, untuk bawa oleh-oleh gitu. Terus tiba-tiba kan pandemi ya, orang nggak ada yang kesana gitu. Stres dia, harus gimana Pak gitu. Ya, gue nanya begini, Ibu punya database nggak siapa orang yang datang? Ya tradisional nggak punya lah ya gitu. Tapi kira-kira yang datang tuh orang mana aja sih? Biasanya orang Jakarta, Pak, yang beli sini. Nah, jadi memanfaatkan tadi itu ya, social media tadi. Kenapa nggak Ibu
udahlah pakai sosial media aja, habis itu ngiklanin ke orang-orang yang kira-kira profilnya yang jadi customer-nya ibu. Karena pasti banyak orang Jakarta yang kangen sama makanannya ibu gitu. Habis itu udah dikirim aja pakai ekspedisi ke Jakarta gitu. Kebetulan lokasinya nggak terlalu jauh dari Jakarta. Oh bisa ya, bisa. Nah ini maksudnya gini, kalau dia traveler gitu, dia kan pasti kan dia suka mengunjungi dari satu titik kota ke titik yang lain yang masing-masing itu punya punya makanan khasnya ya. Yeah. Dan kalau dia bisnis traveler itu pasti punya database customer itu, nggak mungkin nggak kayak si ibu tadi. Yeah, betul. Dan database customer hari gini itu harta karun banget tuh. Yeah. Nah, kenapa nggak udah lo kerjasama sama ibu-ibu tadi aja, lo sekarang jualan makanan khas di masing-masing daerah yang lo biasa traveling. Wah, misalnya, lo buat story-nya. Nah, ini sekedar untuk nambahin ide, ya. Betul. Oke. Keren. Pertanyaan berikutnya nih. Sawit sekarang. Nah, ini sesuai dengan namanya lah. Beda ya, nama lo Said ya. Ini sawit. Jadi kalau perkebunan itu gimana, Bro? Nasibnya dan bagusnya gimana tuh? Teman-teman sebagian ada di perkebunan nih. Kalau perkebunan, kalau dari data yang pernah gue nggak masukin data itu di sini. Gue pernah ya nggak tahu. Gue mungkin curse kali ya. Gue dikutuk jadi pembaca. Gue hobi banget baca data gitu. Jadi data yang tentang perkebunan sawit ini yang gue lihat terus terang punyanya Sam Darby. Oke, Malaysia. Ya. Nah itu mereka berkembang, bahkan mereka expand ke beberapa negara. Gitu. Kenapa? Karena demand di hulunya itu makin besar. Entah itu minyak sawitnya, entah itu untuk di margarinnya, entah itu untuk untuk bahan kosmetiknya, itu lagi besar demand-nya. Tapi mereka juga harus jaga-jaga. Kenapa? Karena jarak dari hulu ke hilirnya ini bisa 6 bulanan. Mulai dari, kita nggak ngomong sawit baru ditanam, tapi sawit yang udah panen, hampir mau dipanen sampai ke pasar, sampai jadi. Itu 6 bulan. Jadi mereka harus menghitung itu. Nah, itu sih. Jadi kalau misalkan mau pivot itu mereka sawit sebenarnya mereka berkembang. Tapi tidak sekarang. Mereka ini sekarang hanya prepare, mereka tidak terlalu terganggu, tapi mereka jadi industri, jadi rata-rata gini loh, pemilik perkebunan sawit ini punya perusahaan lain di industri lain. Oke. Nah, jadi ambil dari dompetnya lain. Itu terganggunya mungkin di situ. Oke. Nah, tapi kalau dari industri perkebunan sawitnya sendiri, sawit yang di sini itu tidak terganggu sama sekali, malah naik. Oke. Gitu sih. Oke, itu menarik ya. Jadi berarti harusnya dia balik ke core-nya aja gitu, ke sawit gitu. Bisnis mainannya harusnya lo kurangin deh gitu dong. Iya. Justru justru pertajam trading ke hulunya. Ujung sana apa? Hulu apa hilir ya? Hulu ya? Hilir. Hilir tuh udah dekat ke konsumen. Iya, betul. Ya, di hilirnya. Itu harus dipertajam. Oke. Gitu sih. Oke, cuman punya waktu untuk 2 pertanyaan lagi nih ya, supaya kita jam 4 bisa on time beres nih. Yang sekarang ini gimana cara ngukur suksesnya keberhasilan pivoting? Nah, ini menarik nih. Berkenaan dengan ROI, durability, dan future business potential, apalagi pada saat pandemik. Ya, karena saat ini cash is king. Nah, gimana kan? Semua orang bilang lo pivot lo gitu kan. Tapi dari mana gue tahu bahwa pivot gue udah benar, gue udah on track dan ini menjanjikan di masa depan. Gitu. Sementara pivot butuh uang dan sementara gue juga butuh uang sekarang ini untuk jalanin operasional gue. Nah, gimana tuh cara kita bisa bijak melakukan pivoting gitu? Apa ukuran yang bisa dipakai untuk ngebantu monitor? Oke, kalau gue sendiri sih akan pakai CAC ya, Consumer Acquisition Cost. Itu berapa konsumen baru yang berhasil gue pick up untuk membeli. Atau pick up untuk memakai jasa. Seperti itu sih. Jadi bukan dihitung seluruh konsumen, tapi hanya berapa. Tapi kalau kalau di digital lo di unique visitor atau unique user lah gitu. Jadi
Jadi pengguna baru ini berapa banyak, di-compare dengan berapa cost yang sudah kita keluarkan untuk pivoting itu. Let's say, contohnya gini, gue pivot atau gue bikin bisnis baru, gue jual kaos. Gue di situ investasi 10 juta, tapi dengan jumlah pembeli itu total pembeli 100 orang, tapi jumlah pembeli baru dalam bulan itu hanya sekitar 2 orang atau 3 orang. Jadi perhitungannya adalah 100 juta itu akan dibagi 2 atau 3. Gitu. Jadi campaign 100 juta, campaign cost-nya. Campaign-nya tuh gua keluar berapa? Let's say gua campaign di Facebook atau di Instagram. Itu keluar let's say 2 juta. Nah, 2 juta dibagi 2 atau 3 itu yang pembeli baru. Jadi cost-nya itu akan sekitar 2 jutaan. Ya 2 juta. Sekitar 2 juta atau itu ya. Jadi kayak gitu. Jadi satu orang kalau besar pembelinya hanya let's say 2 orang, dengan cost yang gue keluarkan itu, satu orang itu gue 1 juta, tinggi banget kan, campaign cost-nya. Nah, jadi makanya perbandingan itu bisa dijadikan KPI, dan itu selalu selalu gue jadikan KPI sih. Ya, ya. Berapa lama kalau menurut data yang lo dapetin ya, orang itu bisa ngukur bahwa pivotnya udah benar. Kan kadang-kadang kan di fase-fase awal kan eksperimentasi ya, pasti kaknya gede-gede tuh. Ya nggak? Namanya juga kita lagi coba-coba gitu. Sampai ketemu nanti yang acquisition cost-nya itu udah makin lama makin rendah gitu kan. Karena udah terbukti emang diminati oleh market, orang udah tahu brand-nya, udah tahu produknya kan gitu. Pasti kan kaknya kan kecil ya. Itu biasanya berapa lama sih sampai kita bisa ngatakan ini udah saatnya kita mutusin bener nggak pivot kita berdasarkan kaknya? Itu berapa lama, Bro? Tergantung dari ini sih sebenarnya, sangat tergantung dari how high demand-nya. Jadi kak itu kita bisa lihat dalam hanya waktu 3 bulan. Tapi kalau sebulan nggak mungkin ya. 3 bulan itu bisa kita lihat. Dan itu we have to decide. Dan 3 bulan tuh terus atau enggak. Kita lihat trennya. Trennya tuh kita harus lihat. Nah dari 3 bulan nanti akan ke 6 bulan, akan ke 9 bulan. Kayak gitu sih. Jadi step-nya kalau gue pribadi akan 3 bulan. Kalau misalkan kalau melakukan pivot atau new business. Jadi kalau misalnya 3 bulan jalan, ternyata kaknya masih tinggi, ganti lain? Ganti lain, produk lain. Jadi gini. Pendek ya 3 bulan tuh ya? Karena cash flow sangat deras seperti air di ember dituang. Jadi gini, ada teman gue, dia owner salah satu maskapai di Malaysia. Bukan maskapai, jadi logistik maskapai logistik gitu. Dia pivotnya gila-gilaan. Parah, di Malaysia itu parah. Bahkan nggak boleh terbang. Sempat nggak boleh terbang. Jadi apa? Dia bikin pabrik pembuatan dompet untuk emas. Kagak nyambung. But it work. Oke. Gila-gilaan. Marginnya gede banget. Bisa ngalahin logistik pesawat? Enggak. Tapi dia bisa rekrut sekitar 20 orang baru untuk handle industri dompet untuk toko emasnya itu. Nah, seperti itulah yang gue sebut business change, atau itu bukan pivot sih, itu business change sih. Iya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan Mas Afi nih, nyambung sama pivot ya. Bagi teman-teman yang belum pivot dan mau pivot, apa sih step awal yang paling penting untuk dilakukan? Karena pasti punya banyak pertimbangan. Misalnya, gue udah kadung ada fixed cost yang gue udah bayarin gitu. Dan kalau gue pivot, bisa jadi gue juga harus keluar fixed cost baru untuk bisnis baru tadi. Sementara itu belum memberikan kepastian jadi gitu. Kemudian ada pressure dari partner bisnis kita atau pemegang saham kita gitu. So, apa sih key success ketika kita ingin memulai melakukan pivot? Nah, kalau pivoting ini sebenarnya tidak harus dalam skala masif. Nggak harus besar-besaran, tapi lihat aja dari let's say kita misalkan punya vendor, kita mengambil alih dalam tanda kutip mengalih fungsikan vendor kita
itu pun bisa disebut pivoting. Let's say saya kerja di apa ya, media. Nah, airport kan tutup. Gue nggak bisa kirim majalah dong ke airport. Yeah. Padahal yang paling besar gue tuh majalah tuh di airport. Nggak hanya di Soekarno-Hatta, tapi seluruh Indonesia. Nah, gue pivotnya bagaimana? Toko buku udah terbatas segitu aja. Malah ada sebagian yang berkurang. Nah, jadi di sini gue kerjasama dengan maskapainya langsung. Tapi gue tidak memberikan hanya setengahnya memberikan majalah fisik secara fisik. Setengah gue kasih ke maskapai. Tapi yang 50% lagi gue kasih PDF series. Jadi setiap maskapai dan setiap airport itu mereka akan kasih PDF, bacaan berbentuk PDF ke seluruh passenger. Nah, itu yang bisa digunakan. Duitnya dari mana, bro? Lu dapat duitnya? Nggak pakai duit. Nah, kan saya kan turun nih penjualan eksemplarnya nih. Terus? Iya, kan nggak pakai duit. Kan private, bukan reinvest kan? Artinya yang penting pokoknya customer masih tetap in touch dengan Forbes lah gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi it's more about maintaining customer rather than getting revenue berarti ya. Betul. Jadi sebenarnya PDF seri PDF majalah Forbes Indonesia itu sudah ada. Tapi hanya untuk kalangan terbatas. Oh, berarti lo jual PDF-nya ya? Gue nggak jual, gue kasih. Gue kasih. Benar maintaining berarti ya? Iya, jadi gue kasih. Jadi memang benar-benar, lah kan di sini gue ada pemasang iklan, Andra. Yang gue harus gue jaga, readership, readable-nya, dan berapa jumlah bacanya. Nah, itu yang gue harus gue jaga. Malah bisa, syukur-syukur bisa lebih besar. Nah, itu yang gue mainin. Pivot-nya. Pivot itu nggak harus butuh duit sih kalau menurut gue. Iya. Pakai yang ada aja gitu ya. Jadi butuh mulut untuk ngomong cantik gitu. Oke, keren banget. Kasih tepuk tangan dong untuk sahabat kita nih, Bro Said Bardan. Keren banget ya. Yang cuma 2 jam nih. Sebenarnya gue pengen ekstrak banyak nih isi kepala lu nih ya, dengan data-data yang lu makan tiap hari itu. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman sekali lagi saya pengen dengan waktu untuk sebagai rasa hormat saya kepada teman-teman udah ngulangin waktu. So, sekarang jam 15.59, kurang 1 menit lagi. Kita akan tutup aja. Tapi sekali lagi, kalau misalnya Bro Said masih bersedia stay di sini dan yang belum kejawab pertanyaannya, nanti langsung tanyain langsung juga dengan senang hati. Saya juga akan stay 10 to 15 minutes, masih oke. Ya, tapi secara resmi kita akan tutup aja. Dan ini langsung aja, Wi, ya, karena waktunya ini udah terbatas begini. Kita punya souvenir spesial nih untuk narasumber kita. This is for you, boys. Saya juga punya, ada 2 nih. Itu ada kaos persis juga ada. Corporate Innovator. Wah, ya. Sama ada juga kita punya tumbler. Ya. Nanti minta alamat ya, bro. Biar dikirimin sama TV, nanti langsung ke rumah. PO Box ya? Oh, boleh, Pak. Pakai kode pos yang komplit kalian. Zaman dulu banget ya. Oke, teman-teman, gimana nih sahabat kita Bro Said hari ini? Teman-teman dapat manfaat? Kalau misalnya merasa dapat manfaat, dapat insight, keluarin jempolnya dong. Wes, mantap, tepuk tangan dong. Thank you banget Bro Said. Waduh. Kita foto dulu ya sebelum berpisah ya. Boleh, Bapak. Wi, silakan dipimpin fotonya, Wi. Oke, Mas Yota, boleh dibantu untuk fotonya? Videonya yang belum tampil videonya silakan ditampilkan videonya ya. Supaya fotonya kelihatan wajahnya, bukan fotonya. Ya. Oke, nggak cuma tampilin video Pak, itu masih ada benar-benar jilbab, rambut ya. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, kita foto dulu. Mas Yotam sudah ready kah? Mohon suaranya Mas Yotam. Oke, baik. Silakan untuk page 1. Ada 7 page ini ya. Iya, betul, ada 7 page. Oke, silakan yuk. Untuk page 1, 1, 2, 3. Karena nggak tahu ada di page berapa, maka mohon Bapak dan Ibu bertahan sampai page ke-7 ya. Lanjut page kedua, 1, 2, 3. Oke, lanjut page ketiga, 1, 2, 3.
Iya, itu ada kakak Sally ya, jualan snack dia ya. Oke, lanjut page keempat. 1, 2, 3. Oke. Lanjut page kelima. 1, 2, 3. Ya, semakin terakhir ini slide-nya tidak ada videonya, Bapak. Nggak apa-apa, kita foto aja ya. Slide terakhir, slide 6. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. TV mohon izin sebelum kita berpisah, saya ingin menginformasikan, ini informasi penting, teman-teman semuanya, kita mengadakan CIAS Innovation Week. Nah, itu di tanggal 25 sampai tanggal 27 September, ini free, ya, dan teman-teman yang memang pengen belajar tentang inovasi, dari ngomongin tentang gimana bangun budaya inovasi, gimana membentuk habit inovasi, perilaku inovatif, sampai kepada ngukur inovasi itu kayak gimana, sampai gimana cara kita jualan ide, sampai melakukan otomasi, ya, gimana jadi pemimpin yang inovatif, pokoknya lengkap banget. Ini kita sengaja buat ini karena kita ingin support teman-teman semuanya, corporate inovator yang sadar bahwa di masa pandemi ini memang nggak ada pilihan selain inovasi. Cuman aku nggak tahu caranya, aku bingung mulainya dari mana. Nah, ini adalah tempat di mana kami benar-benar ingin kontribusi optimal pada teman-teman semuanya. Ada 9 trainer, consultant, coaches-nya CIAS yang hadir spesial untuk teman-teman semuanya secara cuma-cuma. Jadi ini benar-benar social responsibility-nya kita lah untuk bangun bangsa ini. Jadi nanti habis dari sini tolong langsung nanti Tiwi boleh di chat-nya dikasih link-nya Wi. Boleh Bapak. Nah, jadi teman-teman langsung klik aja dan langsung register. Itu sekarang kita baru umumin kemarin kita udah lebih dari 100 nih yang daftar, udah hampir 200. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan seat-nya nanti, ya. Oke, itu aja. Sekali lagi sampai ketemu nanti di CIAS Innovation Week, ya. Ya, untuk materi slide Bapak dan Ibu bisa di-download di link yang saya berikan di chat. bit.ly/C4slide 170920. Oke. Dan juga ya, bisa langsung daftar di CIAS Innovation Week. Iya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih banget Bro Said. Benar-benar valuable banget. Kita daging semua isinya, dapat banyak manfaatnya. Insya Allah ini akan jadi pemantik semangat dan jalan untuk teman-teman baik pebisnis ataupun professionals untuk bisa keluar dari pandemi ini lebih baik lagi. So, secara resmi kita tutup. Tapi sekali lagi saya ada di sini, Bro Said juga masih ada di sini 10-15 menit ke depan kalau seandainya ada pertanyaan lanjutan. Thank you semuanya, selamat sore, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sampai jumpa di acara berikutnya ya. I'll see you di CIAS Innovation Week 25-27. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Monggo, kalau ada yang mau bertanya langsung nanya aja, nggak usah pakai chat box. Tadi ada 2 pertanyaan yang belum kejawab. Pertama, otomotif. Oh iya. Industri otomotif tuh. Distribusi otomotif ya. Itu gimana tuh sekarang kan memang kan otomotif lagi drop ya. Terus kalau pivot gimana tuh pivotnya dia? Nah kalau misalkan distribusi otomotif sendiri sih dia yang pernah gue baca itu dia malah naik loh. Oh, jadi ya? kayak bukan otomotifnya, bukan mobilnya, tapi kayak olinya atau apa gitu loh. Oke. Kayak minyak rem. Ya, Nah itu yang kayak contoh gue tadi itu ya. spare parts-nya betul. Nah itu yang memang rising up. Jadi kalau mobilnya oke, bener tadi yang banyak laku tuh mobil second. Nah kalau di distribusi spare parts itu gila-gilaan sih, naik terus gitu ya? ya. Gitu. Oke. Artinya lo pivotnya fokus aja bukan ke mobilnya, bukan ke motornya, tapi ke spare part-nya gitu ya? Kalau misalkan dari industri mobil baru akan susah kalau dia harus lari pivot ke distribusi. Tapi bisa, let's say kalau pivotnya ke maintenance itu mungkin masih nyangkut ya, maintenance mobil, terus juga ada beberapa service yang kayak customer. Jadi memang benar big data itu memang harus benar-benar. Jadi harus ada reminder, Pak, ini sudah 3 bulan Bapak belum servis mobil. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih customer base touch-nya lebih di ini sih. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman nih, mumpung Pak Said bersedia untuk stay a bit longer? Kalau enggak, saya ingin melepas beliau karena saya yakin dia lagi banyak kerjaan banget. Oke, terakhir nih pertanyaannya, ini Mas atau Mbak ya? Bapak kali ya, Pak Nana Hari.
bagaimana dengan nasib fintech ke depannya? Khususnya kan banyak yang nggak pakai kolateral ya. Sementara kan sekarang kan NPL kan tinggi. Iya. Nah, memang benar sih. Terganggu sih, terus terang. Apakah tadi saya juga sempat baca, apakah beralih ke konvensional? Ke konvensional pun harus bertempur melawan BPR. Dan itu pasti akan bakar duitnya nggak sedikit. Jadi stay aja tetap di fintech, di fintech, tapi dengan berbagai service atau let's say main yang agak-agak sedikit recehan. Kayak gitu-gitu sih. Jadi memang bisa recehan tapi aman gitu NPL-nya. Recehan gitu ya? tapi aman, betul. Gitu sih. Oke, kayaknya kita cukupin aja nih. Udah sore, udah asar. Takut nanti habis asarnya. Terima kasih sekali teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di sini. Sejak awal 2 jam lewat kita udah tuangkan waktu. Dan saya senang banget karena di chat itu bukan cuma nanya, tapi banyak yang berpendapat ya, Ayut ya. Dan banyak juga yang ngasih saran, masukan. Nah ini keren banget. Jadi teman-teman yang belum sempat ngecek chat box-nya, dicek ya. Itu banyak teman-teman yang kasih insight bagus-bagus semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak sobat ya, Bro Said Badan ini untuk waktunya dan juga ilmunya tentu saja mudah-mudahan jadi amal jariah ya, yang jadi pemberat nanti di akhirat nanti. Dan kita doakan supaya Bro Said dan keluarga selalu dilindungi Allah, berikan kesehatan, ya, jauhkan dari semua mara bahaya. Demikian juga semua teman-teman corporate novator, semoga dilindungi, selalu diberikan kesehatan ya, dan dimudahkan semua urusannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Makasih, Wi. Saya pamit, mungkin TV nanti yang nutup ya. Saya makasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra dan Pak Said. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi di event CIAS Innovation Week 2020 dan juga di event SIFO lainnya. Untuk SIFO kami adakan rutin 2 bulan sekali. Jadi silahkan pantengin websitenya CIAS di menu event. Di sana akan ada event-event related CIAS yang akan diselenggarakan selanjutnya. Bapak dan Ibu bebas ikut. Banyak event free, tidak hanya event berbayar. Silakan Bapak dan Ibu pilih semua event terkait dengan innovation. Baik Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak saya dan Pak Indra, dan juga Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di sini. Keren-keren banget semangatnya. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Saya undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Yet, makasih banget ya, Said ya. Thank you, bro. Kita harus sering-sering kolaps nih. Siap ya. Oke, teman-teman CIAS juga makasih untuk supportnya ya, Yotam, Sally, teman-teman di belakang layar. Thank you, TV. Ya, thank you. You guys semuanya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mas Indra. Thank you. Sama-sama, thank you. Yeah. Mas Taufik juga terima kasih, Mas Taufik. Oh, ada Taufik ya? Fik, Ada, hadir dari awal. Semua hadir ke sini, Mas. Oh, semua hadir ke sini ya. Haidar juga ya. Jadinya dipaksa sama TV ini kalau nggak di-game. Aziz juga ada. Elvi juga ada. Selanjutnya CIAS Innovation Week ya. Siap, Betul, siap. Bapak, minggu depan. Insya Allah 1000 nanti yang akan hadir. Amin. Amin. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.